Bab 1838 tetap tinggal. Di tengah arena Sekte Iblis, aura bela diri Jerry telah mencapai puncak di bawah alam surgawa. Bahkan Carlos harus mengakui ketika dirinya hanya berada di setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal, tidak memiliki aura bela diri sekuat Jerry. Kaiser kehilangan semua keyakinan untuk menang. Saat ini, yang ia inginkan hanya untuk menjaga dirinya dari serangan mematikan Jerry. Saat ini, tidak hanya Jerry yang penuh luka, tapi Kaiser juga dalam keadaan serupa, bahkan terlihat lebih parah dengan pakaian yang robek dan rambut berantakan. Sementara, Charles yang dilindungi oleh Carlos di sisinya, menunjukkan ekspresi cemas. Meski tahu Kaiser ditakdirkan kalah, ia tidak bisa menahan rasa cemasnya. "Bunuh!" teriak Jerry tiba-tiba, lalu sosoknya bergerak seperti kilat, menghilang dalam sekejap. Kaiser seketika merasakan tekanan yang sangat kuat. Dia sepenuhnya menyerah untuk menyerang dan mempersiapkan diri untuk menahan pukulan ini sekuat tenaga. Saat Jerry berlari ke arahnya, ia mengumpulkan semua aura bela dirinya ke dadanya. Pong! Sesaat kemudian, sesosok meluncur keluar seperti peluru, terbang beberapa meter dan darah menyembur di udara. Pong! Tubuh Kaiser menabrak tanah dengan keras, wajahnya berlumuran darah, pakaian di dada berubah menjadi serpihan. Dan ada bekas pukulan tinju yang menakutkan di dadanya. Pada saat ini, seluruh arena terdiam. Semua orang memandang terbelalak pada Kaiser yang tergeletak di tanah, berusaha bangkit tapi gagal. Setelah beberapa saat, suara terkejut terdengar dari kerumunan. Jerry menang. Dia hanya berada di alam transenden tingkat 9 tahap tengah, mana mungkin mengalahkan master di bawah alam surgawa. Bisakah seseorang memberitahuku apakah ini nyata? Mereka yang tetap berada di arena adalah semua master papan atas Sekte Iblis. Mereka setidaknya adalah master parubaya yang telah hidup selama 4 atau 5 dekade, atau bahkan master yang lebih tua. Pada saat ini, mereka mengeluarkan suara takjub. Meski mereka telah mengantisipasi Jerry akan mengalahkan Kaiser, ketika dihadapkan pada kenyataan, mereka masih kesulitan menerimanya. Di bawah tatapan semua orang, Jerry berjalan selangkah demi selangkah ke sisi Kaiser, menatapnya dari atas. Dendam dari sebelumnya telah selesai. Ujar dia ketus. Tapi aku ingin kau tahu, ini adalah yang pertama dan terakhir kali. Kalau kelak, kau berani melukai saudara-saudaraku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dengan itu, Jerry tiba-tiba menendang tanah di samping kepala Kaiser. Pang! Seiring suara keras, tanah bergetar dan jejak kaki besar terbenam di tanah di samping kepala Kaiser. Kalau Jerry ingin membunuh Kaiser, tendangan itu tidak akan mendarat di tanah. Kaiser juga paham Jerry sedang memperingatkannya. Dia melihat Jerry dengan ekspresi kompleks, tanpa kebencian di matanya. Aku adalah pengawal ajarannya sampai kekuatannya melampauiku. Kalau dia menghadapi musuh yang kuat, kecuali aku mati, dia tidak akan mati terlebih dahulu. Ujar Kaiser serius dan suaranya penuh dengan ketegasan. Inilah janjinya kepada Jerry dan juga kepada Charles. Jerry yang tegang akhirnya santai, dan aura bela diri yang terpancar dari dirinya lenyap dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, alam demonik yang mengelilinginya juga lenyap dalam sekejap. Rasa lelah yang kuat melanda dirinya, membuat Jerry merasa seperti akan pingsan. Saat dia berjuang untuk tidak roboh, dia baru saja mengalahkan Kaiser. Kalau dia jatuh sekarang, segala sesuatu yang telah dilakukannya sebelumnya akan sia-sia. Kak Jerry. Charles menyadari ada yang tidak beres dengan Jerry dan hampir saja berlari mendekat, tapi tangannya dipegang oleh Carlos. Melihat Charles yang penuh dengan kemarahan, kalau kau pergi sekarang, segala sesuatu yang baru saja dia perjuangkan untukmu akan sia-sia. Bisik Carlos. Ekspresi Charles membeku dan semakin bingung. Dia bertarung sekuat tenaga bukan hanya karena Kaiser hampir membunuhmu sebelumnya, tapi juga untuk menegaskan otoritasnya padamu. Bisik Carlos menatap serius ke arah Jerry. Setelah hari ini, Kaiser tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Bukan hanya dia, tapi juga masa depan di Sekte Iblis, tidak ada yang akan berani mengabaikanmu. Setelah mendengar penjelasan Carlos, Charles tiba-tiba sadar,
hidungnya merasa geli dan hampir saja air mata mengalir. Dia pasti sangat lelah sekarang, tapi jangan khawatir, itu normal. Lagi pula, baru saja, dia bertahan melepaskan alam demonik selama 5 menit. Bahkan aku sendiri, pada tingkatku saat ini, hanya bisa bertahan selama 5 menit dan tingkat bela diriku sudah mencapai alam surgawa, sedangkan dia hanya di alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Lanjut Carlos. Dia juga sangat sadar bahwa dia tidak boleh roboh sekarang. Kalau dia melakukannya, bagaimana orang lain akan melihatnya? Meski mereka masih mengakui kekuatannya, tapi dampak dari tidak roboh akan hilang. Ini akan membuat semua orang di Sekte Iblis tahu bahwa kau adalah saudaranya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun yang menyakitimu lolos tanpa hukuman. Di bawah pandangan banyak Master Sekte Iblis, mulai sekarang, tidak ada yang akan berani menyakitimu. Ujar Jerry mendekati Charles dan tersenyum. Mata Charles segera memerah. Kak Jerry, teriak dia. Jerry berjuang untuk tidak roboh dan menatap Carlos di sampingnya. Senior Carlos, bisakah kau memberitahu aku apa yang terjadi sekarang? Tanya dia. Biarkan saudaramu yang baik memberitahumu segalanya. Jawab Carlos tersenyum sambil menatap Jerry. Dengan itu, Jerry berbalik dan pergi. 10 menit kemudian, di sebuah rumah mewah bergaya kuno milik Sekte Iblis. Jerry menatap kosong ke arah Charles. Baru saja, Charles telah menjelaskan semuanya secara kasar. Tapi ini adalah gagasan senior Carlos sendiri. Aku tidak setuju untuk bergabung dengan Sekte Iblis. Aku datang ke Gunung Iblis untuk berlatih. Kalau aku bergabung dengan Sekte Iblis, rencanaku akan terganggu. Jelas Charles lagi. Setelah itu, Kak Jerry, aku akan segera mencari senior Carlos sekarang dan menjelaskan semuanya. Ujar Charles. Berdiri. Tunggu. Jerry segera menghentikan Charles yang hampir menemui Carlos. Kenapa kau datang ke Gunung Iblis? Tanya dia. Untuk berlatih. Aku ingin membuat terobosan dalam kekuatanku dalam 6 bulan. Aku tidak ingin menjadi bebanmu lagi. Aku hanya ingin mengikuti langkahmu. Jawab Charles terdiam sejenak. Kalau begitu, kenapa tidak bergabung dengan Sekte Iblis? Sekte Iblis adalah salah satu dari 5 kekuatan teratas di Gunung Iblis. Kalau kau bergabung, dengan hormat senior Carlos terhadapmu, dia pasti akan melatihmu dengan sepenuh hati. Ujar Jerry. Mungkinkah pengalamanmu sendiri tidak sebaik dilatih oleh kekuatan puncak Gunung Iblis untuk membantumu tumbuh lebih cepat? Menurutku, kau tinggal saja di Sekte Iblis. Bersambung. Bab 1839 sebuah kisah. Charles terperanjat, mengira Jerry pasti akan menolak keras keputusannya untuk bergabung dengan Sekte Iblis. Tapi tidak hanya Jerry tidak menolak, malah dengan tegas mendorongnya untuk bergabung. Setelah sejenak hening, Kak Jerry, reputasi Sekte Iblis sangat buruk. Ujar Charles. Jerry tersenyum sinis mendengar kata-katanya, di Gunung Iblis, kekuatan mana yang memiliki reputasi baik? Ini tempat yang kacau. Bahkan para master alam transenden tingkat 9 puncak pun memiliki kemungkinan untuk binasa kapan saja. Sekalipun reputasi Sekte Walking God dan Sekte Bela Diri mungkin lebih baik daripada Sekte Iblis, tapi bukankah mereka juga pernah melakukan kejahatan? Dari apa yang kuketahui tentang Gunung Iblis, ada banyak orang munafik yang mengaku sebagai orang yang berpegang teguh pada ajaran bela diri, tapi diam-diam melakukan banyak kejahatan. Reputasi buruk Sekte Iblis karena para anggotanya berlatih teknik kultivasi iblis, yang sangat dominan. Dalam pertempuran, praktisi teknik kultivasi iblis pada tingkat yang sama dapat dengan mudah melukai lawan mereka. Itulah sebabnya banyak orang menganggap teknik kultivasi iblis sebagai jalan yang salah. Jerry tidak hanya asal bicara, ia sudah pernah ke Gunung Iblis sebelumnya dan sudah melihat dan mendengar banyak hal. Jerry pernah menyaksikan seorang master alam transenden tingkat 9 dari Sekte Walking God, yang mengaku sebagai penganut ajaran bela diri yang lurus, membunuh seorang master yang bahkan belum mencapai alam transenden, hanya karena ia telah dikalahkan oleh seorang praktisi dari Sekte Iblis pada tingkat yang sama dan sedang dalam suasana hati yang buruk.
Jerry juga pernah melihat seorang master alam transenden tingkat 9 puncak dari Sekte Iblis menyelamatkan seorang master yang sedang dikejar oleh master alam raja dari Sekte Poison. Di Gunung Iblis, banyak master bertebaran, bahkan master alam transenden seperti semut. Di bawah alam transenden adalah alam dewa, dan di bawah itu adalah alam raja. Siapa yang menyangka seorang master yang berdiri di puncak Gunung Iblis akan bertarung demi seekor semut? Kalau Jerry tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mungkin dia tidak akan percaya. Selama waktunya di Gunung Iblis, Jerry sudah melihat terlalu banyak. Mungkin karena dia telah menyaksikan seorang master alam transenden tingkat 9 puncak menyelamatkan seorang master alam raja, makanya tidak memiliki prasangka terhadap Sekte Iblis. Selain itu, Senior Carlos sudah 2 kali menyelamatkan nyawamu. Lanjut Jerry. Pertama, ketika Charles terkena mutiara haus darah, Carlos muncul dan menutup mutiara haus darah di dalam tubuh Charles ketika Jerry hanya bisa memperhatikan dengan terseduh-seduh ketika sahabat baiknya sekarat. Kali ini, Carlos menyelamatkan Charles ketika Kaiser hampir membunuhnya, Your Messages. Charles adalah sahabat baik Jerry, dan Carlos sudah menyelamatkan Charles 2 kali. Jerry tidak peduli dengan hal lain, dia hanya tahu bahwa sahabat baiknya berhutang nyawa kepada Carlos, jadi Carlos adalah orang baiknya. Kak Jerry, aku mengerti. Akhirnya, kalau begitu, aku akan bergabung dengan Sekte Iblis. Angguk Charles membuat keputusan. Bagus, ujar Jerry tersenyum. Tepat pada saat itu, rasa lemah yang kuat melanda Jerry, dan matanya terbalik saat dia pingsan. Kak Jerry. Ekspresi Charles berubah drastis saat dia berteriak. Selama pertempurannya dengan Kaiser, Jerry sudah terlalu memaksakan dirinya. Meski berhasil mengalahkan seorang master alam surgawa tahap awal dengan kultivasi alam transenden tingkat 9 tahap tengahnya, itu hanyalah sebuah keajaiban. Garis keturunan dan pisau darah telah membawa beban besar pada tubuhnya. Selain itu, dia juga telah melepaskan alam demonik untuk pertama kalinya, yang menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Tidak lama kemudian, Carlos datang untuk menanyakan. Melihat Jerry dalam keadaan pingsan, ia mengernyitkan kening. Setelah Carlos memeriksa Jerry, Senior Carlos, bagaimana keadaan Kak Jerry? Tanya Charles cemas. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dia hanya pingsan karena pertempuran sebelumnya. Terlalu memaksakan diri ditambah dengan melepaskan alam demonik untuk pertama kalinya menyebabkannya jatuh dalam pingsan. Jawab Carlos tersenyum dan menggelengkan kepala. Tapi tidak apa-apa, setelah istirahat sejenak, dia akan pulih kembali. Meski yang dikatakan Carlos begitu, Charles masih terlihat khawatir. Tiba-tiba, sudahkah kau membicarakannya dengan Jerry? Tanya Carlos. Kak Jerry memintaku untuk bergabung dengan Sekte Iblis. Angguk Charles. Bagus. Carlos tertawa dan berkata, nanti, begitu Jerry bangun, kita akan menggelar upacara untukmu sebagai anak iblis. Wajah Charles terlihat bingung, seakan-akan dia ragu untuk berbicara. Kau tidak ingin menjadi anak iblis dari Sekte Iblis? Tanya Carlos lagi. Sejujurnya, ketika aku datang ke Gunung Iblis, aku awalnya bermaksud untuk menghabiskan 6 bulan di sini. Tidak peduli sejauh mana kemajuanku dalam berlatih setelah 6 bulan, aku harus meninggalkan Gunung Iblis. Jawab Charles. Istri dan anak-anakku menungguku di rumah. Carlos menjadi hening seketika, mengerti apa yang diinginkan Charles. Kalau Charles menjadi anak iblis dari Sekte Iblis, dia akan menjadi pemimpin masa depan Sekte Iblis. Charles harus tinggal dan memimpin Sekte Iblis, kecuali suatu hari kemampuan bela dirinya mencapai tingkat alam surgawa, baru dia bisa pergi. Setelah sejenak hening, Carlos tiba-tiba mulai bercerita, biarkan ku ceritakan sebuah kisah. Carlos duduk di kursi rotan di dekatnya dan mulai bercerita, ada seorang anak laki-laki yang dibesarkan di dunia seni bela diri legendaris dan berasal dari keluarga bela diri yang sangat terhormat. Dia tidak pernah suka berlatih bela diri sejak kecil. Saat teman-temannya rajin berlatih, dia malah malas. Pada suatu hari, seorang musuh misterius dan kuat menyerang. Karena kelemahan kekuatannya,
ia hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apa-apa saat orang-orang yang dicintainya tumbang dalam genangan darah, satu persatu. Ketika dia bercerita, mata Carlos memerah dan aura kegelapan yang samar namun terasa nyata terpancar dari dirinya. Charles merasa tertekan dan wajahnya memucat. Tapi, dia tidak berbicara dan menahan aura gelap Carlos. Pada akhirnya, saudara perempuannya yang mengorbankan dirinya dengan mendorongnya dari tebing, membiarkannya selamat. Ujar Carlos menggenggam tinjunya dengan erat. Mulai dari saat itu, dia bersumpah diam-diam untuk membalas dendam keluarganya. Dia mulai berlatih dengan obsesif. Tapi, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk berlatih. Bahkan kalau dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa mengejar level orang tuanya. Berlatih adalah jalan yang paling kejam di dunia ini. Begitu kau memulainya, tidak ada jalan kembali. Ujar dia tulus sambil menatap langsung ke arah Charles. Your messages. Kalau kau ingin melindungi keluargamu, kau harus terus menjadi lebih kuat. Tidak ada lebih kuat, hanya terkuat. Hanya ketika kau berdiri di puncak seni bela diri, kau bisa mengklaim melindungi mereka. Charles sangat terkesan, dia tahu anak dalam cerita yang baru saja diceritakan oleh Carlos adalah Carlos sendiri. Menetap di sekte iblis akan membantumu mencapai puncak seni bela diri lebih cepat. Carlos bangkit perlahan, sekalipun kau tidak dapat mencapai alam surgawa, setidaknya kau harus mencapai alam transenden puncak sebelum kau bisa mengklaim melindungi keluargamu. Tapi bahkan itu hanya dalam lingkup dunia sekuler. Ujar dia serius. Bersambung. Bab 1840 menghormati dia sebagai guru. Ucapan Carlos membuat Charles tersadar. Sekarang, Charles sangat ingin melindungi istri dan anaknya, ingin tetap berada di samping mereka selamanya. Tapi seperti yang dikatakan Carlos sebelumnya, ketika memulai jalan kultivasinya, ia telah memilih jalan tanpa kembali. Untuk menghindari melibatkan orang yang dicintainya, Jerry mengirim mereka ke tempat yang aman. Dia berencana untuk membawa mereka pulang setelah menyelesaikan masalah di sekitarnya. Tapi, tidak disangka rencana tidak bisa sejalan dengan perubahan. Saat kekuatannya terus berkembang, dia bertemu dengan musuh yang lebih kuat lagi. Sekarang, Charles juga merasakan hal sama. Tujuannya datang ke Gunung Iblis adalah untuk menjadi lebih kuat dalam setengah tahun dan kemudian kembali ke istri dan anaknya. Tapi, seperti Jerry, Charles memiliki banyak kekhawatiran dan banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, ibunya saat ini sedang ditahan oleh keluarga Bailey dari dunia seni bela diri legendaris. Kecuali menyerah menyelamatkan ibunya, kalau tidak Charles harus melanjutkan jalan kultivasinya. Tapi selama ini, dia pasti akan bertemu dengan satu musuh yang kuat lagi. Setelah berdiam diri, Senior Carlos, aku mengerti. Ujar Charles serius sambil menatap Carlos. Kau masih muda, dan bakat bela dirimu juga luar biasa. Tidak terlambat untuk berlatih sekarang. Ujar Carlos tersenyum. Setelah berbicara, dengan kondisi Jerry saat ini, butuh setidaknya seminggu baginya untuk sadar. Ketika pertama kali aku melepaskan alamku, aku pingsan selama 1 hari. Ujar Carlos melirik Jerry yang masih pingsan. Setelah sadar, kekuatanku melonjak. Ketika Jerry sadar kali ini, kekuatannya mungkin akan lebih kuat. Barulah saat itu Charles merasa lega dan merasa senang untuk Jerry. Baguslah. Kak Jerry sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal. Kalau kekuatannya meningkat, mungkin dia akan mendekati kekuatan seorang master alam surgawa kelas 1 tahap awal. Seru dia gembira. Carlos juga menantikannya, meski belum pernah mendengar ada yang memiliki kekuatan sebanding dengan Al Surgawa kelas 1 tahap awal. Situasi Jerry istimewa. Kekuatan pertempurannya sudah sangat kuat. Mungkin benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Mari kita tunggu dan lihat. Ujar dia tersenyum. Pada saat itu, ada ketukan di pintu, dan seorang Master de Sekte Iblis masuk. Pemimpin, orang-orang dari Sekte Walking God ada di sini, mengatakan mereka ingin membawa pergi Kaisar. Ujar dia serius sambil melihat Carlos. Huff,
dengus Carlos, wajahnya menunjukkan niat membunuh, suruh mereka pergi. Tanpa izinku, kalau ada orang dari Sekte Walking God yang berani memasuki Sekte Iblis, jangan salahkan aku tidak sopan. Ujar dia pada bawahannya. Ya, jawab bawahan kemudian pergi. Setelah bawahan pergi, ekspresi Carlos menjadi lebih khawatir saat dia melihat Charles. Kalau suatu hari nanti aku harus meninggalkan Sekte Iblis, kau harus mendukung Sekte Iblis. Melihat ekspresi serius Carlos, Charles gemetar, tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk. Senior Carlos, apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Tanya Charles. Carlos menggelengkan kepala, masalah besar apa yang bisa disebabkan Sekte Walking God? Dengan kekuatanku saat ini, sekalipun Juan Yoka sendiri datang, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa padaku. Jawab dia tersenyum jijik. Juan adalah pemimpin Sekte Walking God, sudah menjadi Master Alam Surgawa kelas 1 tahap awal. Di Gunung Iblis, ada 5 Master terkuat, yaitu Carlos, pemimpin Sekte Iblis di timur, Kenzo Rich, pemimpin Sekte Poison di barat, Juan Yoka, pemimpin Sekte Walking God di selatan, Pogin, pemimpin Sekte Bela Diri di utara, dan Kame Chion, pemimpin Istana Suci di wilayah tengah. Di antara kelima ini, selain Carlos yang sudah memasuki alam surgawa, yang lain dianggap master setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal. Tentu saja, ini hanya persepsi dunia luar. Adakah di antara mereka yang sudah memasuki alam surgawa, mungkin hanya mereka sendiri yang tahu. Seperti Carlos, kecuali beberapa tokoh utama dalam Sekte Iblis yang tahu bahwa ranah bela dirinya telah melangkah ke alam surgawa, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Selain mereka, meskipun ada beberapa master lain yang telah melangkah ke setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal, namun 5 orang ini masih yang terkuat dalam hal kekuatan. Masih butuh beberapa hari bagi Jerry untuk bangun, dan kau tidak perlu terus-menerus berada di sisinya. Untuk beberapa hari ke depan, kau akan tinggal bersamaku, dan aku akan mengajarimu secara langsung, ujar Carlos. Carlos sadar bahwa dirinya telah melangkah ke alam surgawa, meskipun beritanya disembunyikan olehnya. Tapi, dia juga tidak bisa berlatih karena begitu dia melakukannya, sebagai master alam surgawa yang kuat, dia akan perlu mengkonsumsi banyak energi spiritual, yang pasti akan menarik perhatian aliansi pelindung. Kemudian dia akan dibawa ke dunia seni bela diri legendaris. Sekarang, dia masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai di dunia sekuler. Hanya setelah masalah-masalah ini diselesaikan, dia bisa pergi dengan pikiran yang tentram. Ya, jawab Charles. Sebagai pemimpin Sekte Iblis, Carlos bersedia mengajari Charles secara langsung, yang merupakan keberuntungannya dan dia harus menghargainya. Sementara itu, di Gunung Iblis, Sekte Bela Diri. Para pemimpin Sekte Bela Diri duduk bersama, masing-masing dengan wajah serius. Tidak pernah terpikirkan Kaiser dan Charles akan dibawa ke Sekte Iblis. Ini membuat kita merasa sepi. Keluh salah satu master. Aku tidak peduli tentang Kaiser dan Charles. Besok adalah kompetisi untuk masuk ke kuil Sekte Bela Diri. Kemana Jerry pergi? Bisakah dia kembali ke Sekte sebelum kompetisi dimulai? Ujar master lainnya. Kalau dia tidak bisa kembali tepat waktu, kusarankan membatalkan kualifikasinya untuk kompetisi. Sekte bela diri kita masih memiliki bakat muda dengan kemampuan bela diri yang luar biasa. Ujar master lain. Pogin membiarkan semua orang berbicara sampai mereka selesai. Aku bisa mengatakan kepada kalian semua dengan jelas, siapapun di antara kalian, kalau bertarung dengan Jerry, satu-satunya hasilnya adalah kegagalan. Ujar dia ketus. Sekte bela diri sudah beberapa kali membuka kuil sekte tanpa menghasilkan pewaris jenius Dewa Perang. Kemunculan Jerry memberiku harapan. Begitu dia mewarisi warisan Dewa Perang, Sekte bela diri akan memiliki seorang jenius bela diri lagi. Setelah mendengar kata-kata Pogin, aku tidak percaya bahwa seorang master di alam transenden tingkat 9 tahap tengah bisa mengalahkan seorang master di setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal. Ujar salah satu pemimpin Sekte bela diri dengan keras kepala. Pembicara itu adalah salah satu tokoh dalam Sekte bela diri, telah sangat tua dan telah berlatih lama,
terjebak di setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal selama 9 tahun. Tapi, dia belum melangkah ke alam surgawa. Di antara teman-temannya dari beberapa tahun yang lalu, beberapa sudah masuk ke alam surgawa. Sekarang di sekte bela diri, prestisenya juga sangat tinggi. Dalam hal senioritas, dia adalah paman dari Pogin. Paman Deon, kau tidak seharusnya meremehkannya. Kalau diberi kesempatan, kamu akan melihat seberapa hebatnya bakat bela diri Jerry. Ujar Pogin menghela nafas dan melihat orang lain. Selama dia bisa kembali ke sekte bela diri sebelum kompetisi, aku akan memberinya kesempatan untuk menantangku. Kalau dia bisa mengalahkanku, aku akan meminta maaf dan memintanya menjadi guruku. Dengus Deon bersambung. Bab 1841 sejoli di ranah yang sama. Di sekte iblis, Gunung Iblis. Di dalam bangunan kuno yang sunyi, Jerry terbaring tenang di tempat tidur, wajahnya damai dan napasnya sangat lemah. Kalau bukan karena warna kulitnya yang normal, siapapun yang tak mengenalnya pasti akan mengira dia sudah meninggal. Tak ada orang lain di dalam ruangan itu kecuali dirinya sendiri, dan di luar, Carlos sudah menyiapkan 2 master alam transenden tingkat 9 puncak untuk berjaga. Sementara, Charles dibawa oleh Carlos ke perpustakaan Sekte Iblis. Di dalam perpustakaan, inikah perpustakaan Sekte Iblis? Tanya Charles memandang sekeliling rak yang menjulang 6 meter sampai 7 meter tingginya, dengan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Perpustakaan ini dikumpulkan oleh Sekte Iblis selama ratusan tahun. Di sini, ada berbagai teknik kultivasi, juga wawasan yang ditinggalkan oleh senior yang telah menembus ke alam surgawa dari Sekte Iblis. Jawab Carlos tersenyum. Tempat ini juga merupakan area paling rahasia dari Sekte Iblis. Hanya murid-murid Sekte Iblis yang diizinkan masuk. Tempat kita duduk sekarang hanyalah bagian dasar dari perpustakaan Sekte Iblis, dapat diakses oleh setiap murid Sekte Iblis. Dan tempat yang akan kutunjukkan selanjutnya adalah tempat di mana kau berada. Ujar Carlos sambil berjalan dan diikuti Charles dengan kagum. Charles pikir ini sudah seluruh perpustakaan Sekte Iblis, tapi tak disangka setelah Carlos berjalan ke tengah aula, aura bela dirinya tiba-tiba meledak. Seiring suara, brum from, sebuah pintu masuk ke tempat lain muncul di bawah kakinya. Ada tempat tersembunyi di sini, ujar Charles terpesona. Carlos tersenyum tanpa mengatakan apa-apa dan memimpin Charles masuk. Tak lama kemudian, Charles menyadari mereka menuju ke bawah tanah. Terowongan itu panjang. Charles memperkirakan terowongan itu sedalam 10 lantai, dan kemudian mereka mencapai dasarnya. Sangat kaya akan energi spiritual. Ujar Charles merasakan energi spiritual yang sangat kuat begitu masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Perpustakaan adalah tempat paling rahasia dari Sekte Iblis, dan di sini adalah tempat paling rahasia dalam perpustakaan. Hanya pemimpin dan anak iblis yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Bahkan beberapa sesepuh Sekte Iblis belum pernah ke sini. Ujar Carlos tersenyum. Ini adalah ruang kultivasi rahasia yang diwariskan selama ratusan tahun oleh Sekte Iblis. Di bawah kita terletak sebuah nadi naga. Ratusan tahun yang lalu, leluhur Sekte Iblis mendirikan sekte di sini karena menemukan nadi naga ini. Leluhur kami juga menempatkan formasi penyembunyian di sini. Sekalipun Master Alam Surgawa datang ke Sekte Iblis, mereka tidak akan menyadari bahwa ada nadi naga tersembunyi di sini. Charles sangat terkejut mendengar penjelasan Carlos. Sebagai seorang master bela diri, Charles sangat paham apa arti nadi naga, itu adalah keberadaan mitos. Konon, ratusan tahun yang lalu, pada puncak seni bela diri, terjadi kerusuhan besar di antara ratusan master di bawah alam surgawa karena sebuah nadi naga, yang mengakibatkan banyak korban. Kalau berita Sekte Iblis memiliki nadi naga terbar, itu pasti akan mengejutkan dunia. Saat itu, kekuatan dunia seni bela diri legendaris mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Mengingat pentingnya rahasia ini, Carlos malah memberi tahu Charles. Charles merasa agak terharu dan juga merasakan beban di pundaknya. Sekarang, dia adalah anak iblis dari Sekte Iblis, yang artinya pemimpin masa depan Sekte Iblis.
Dia harus melindungi Sekte Iblis. Karena keberadaan nadi naga, energi spiritual di sini begitu melimpah. Bahkan di dunia seni bela diri legendaris, mungkin tidak ada energi spiritual sebanyak di sini. Nadi naga ini bukan yang paling bagus. Setelah ratusan tahun, kekuatannya sudah melemah banyak. Kalau tidak, energi spiritual di sini akan lebih melimpah. Lanjut Carlos. Sekarang kau sudah setuju menjadi anak iblis dari Sekte Iblis. Mulai hari ini, kau akan berlatih di sini. Dengan bantuan nadi naga, kecepatan latihanmu pasti akan meningkat pesat. Pemimpin Carlos, sepertinya kurang tepat melakukan ini. Meski aku akan berlatih di sini, tidakkah harus menunggu sampai aku resmi menjadi anak iblis dari Sekte Iblis? Ujar Charles melihat Carlos dengan sedikit kekhawatiran. Di Sekte Iblis, yang kuat membuat aturan. Aku yang paling kuat, jadi aku membuat aturan. Kukatakan kau akan datang ke sini untuk berlatih setiap hari mulai sekarang. Siapa yang berani mempermasalahkan? Cibir Carlos. Charles menghela nafas. Meski merasa tidak enak, dia masih sangat ingin tinggal di sini untuk berlatih. Meninggalkan kota Yan kali ini dan datang ke Gunung Iblis dengan Jerry, awalnya untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Iblis dan bisa berlatih di tempat dengan energi spiritual yang begitu melimpah, dia tentu sangat bersedia. Tiba-tiba, mulai hari ini, kau akan berlatih di sini, dan aku akan mengajarimu, mewariskan segalanya yang kumiliki padamu. Ujar Carlos serius. Melihat senyum Carlos menghilang, ekspresi Charles juga menjadi serius. Ya. Jawab dia. Selanjutnya, aku akan mengajarkan teknik puncak Sekte Iblis, teknik jantung setan. Dengar dengan baik, lanjut Carlos. Teknik jantung setan adalah teknik latihan puncak Sekte Iblis, hanya yang memiliki kualifikasi untuk dilatih oleh pemimpin Sekte Iblis. Bahkan anak iblis pun tidak memenuhi syarat. Tapi, sekarang Carlos akan meneruskan teknik latihan puncak ini dari Sekte Iblis kepada Charles, yang menunjukkan seberapa pentingnya dia. Sementara Carlos mengajarkan teknik jantung setan kepada Charles, di ruangan Jerry. Saat itu, Jerry berbaring tenang di tempat tidur. Napasnya yang awalnya sangat lemah tiba-tiba menjadi lebih kuat dan perlahan-lahan kembali normal. Tidak hanya itu, ada kehadiran alam demonik yang samar-samar menyelimuti dirinya. Apa yang terjadi? Merasa adanya alam demonik yang terus-menerus menyelimuti tubuh Jerry, dua master alam transenden tingkat 9 puncak yang berdiri di pintu ruangan terlihat terkejut. Mungkinkah dia bangun? Tanya salah satu dari mereka. Mana mungkin? Pemimpin sekte mengatakan bahwa Jerry bangun akan pingsan setidaknya sampai seminggu. Dia baru saja tak sadarkan diri kurang dari setengah jam. Mana mungkin pulih begitu cepat? Jawab yang lain tidak percaya. Lalu bagaimana kau menjelaskan alam demonik yang terpancar dari tubuhnya? Tanya orang pertama. Keduanya saling pandang, kemudian bersama-sama memutar kepala untuk melihat Jerry yang terbaring tenang di tempat tidur. Tapi, selain alam demonik yang terpancar dari tubuhnya, semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Kita akan menunggu dan melihat. Kalau keadaan terlihat tidak normal, kita harus memberitahu pemimpin sekte. Tapi begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba tekanan bela diri yang menakutkan turun ke Sekte Iblis. Wajah kedua orang itu berubah drastis. Siapa? Mereka berdua merasakan aura bela diri sangat kuat, kemungkinan besar master di bawah alam surgawa, dan sangat mirip dengan aura Carlos. Dengan kata lain, pengunjung kemungkinan besar adalah master dari tingkatan yang sama dengan Carlos. Bersambung.